Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahel Atikoh, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan membahas tema yang sangat penting, yaitu implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk itu, marilah kita jelajahi bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kerangka negara hukum. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedaulatan rakyat merupakan konsep yang menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki suara dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui bentuk partisipasi lainnya. Lalu, apa itu negara hukum? Negara hukum atau Rechtsstaat adalah sistem di mana hukum menjadi dasar bagi pengelolaan negara dan kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, semua warga negara, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Ini sangat penting untuk memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, bagaimana implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum ini? Yang pertama, kita dapat melakukan pemilihan umum yang adil dan transparan. Salah satu cara utama untuk pengimplementasian kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan ini haruslah dilaksanakan secara adil, transparan, dan demokratis. Ini akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka dan menentukan kebijakan yang mana yang mereka inginkan. Lalu implementasi yang kedua, ada partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kedaulatan rakyat juga dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah haruslah menyediakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka, baik melalui forum publik, konsultasi, maupun sesederhana melalui media sosial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintahan sangatlah penting. Lalu yang ketiga, dapat dilakukan pendidikan hukum dan kesadaran sipil. Untuk meningkatkan kedaulatan rakyat, pendidikan hukum menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara untuk memperjuangkannya. Kesadaran sipil yang tinggi akan mendorong rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, dapat dilakukan pula pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah adalah bagian penting dari kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga independen seperti ombudsman dan lembaga pengawas pemilu memiliki peran vital dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai hukum dan akuntabel kepada rakyat. Lalu, apa tantangan yang kita hadapi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat? Meskipun prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum diakui, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat seringkali menghalangi implementasi yang efektif. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi juga dapat mengurangi partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi. Dalam kesimpulan ini, implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum
adalah langkah krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemilihan umum yang transparan, partisipasi aktif, pendidikan hukum, serta pengawasan yang efektif, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihargai. Untuk itu, marilah kita semua berkontribusi dalam memperkuat kedaulatan rakyat dan menjaga keutuhan negara hukum demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.